Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Jaria, stambuk G70118047. Nama saya Rabitatul Adawiyah, stambuk G70118020. Nama saya Lestari, stambuk G701181088, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai percobaan DIMA, yaitu mengenai diuretik. Pertama-tama, apa sih itu diuretik? Diuretik merupakan obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin atau biasa disebut dengan istilah diuresis. Istilah diuresis ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi. Dan yang kedua yaitu menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat atau jumlah kehilangan zat-zat terlarut dalam air. Apa sih fungsi dari diuretik? Fungsi utama dari diuretik adalah untuk memobilisasi cairan udem, yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kembali menjadi normal. Baik, rute pemarian pada percobaan kali ini menggunakan dua rute. Rute yang pertama rute oral. Pada rute oral yang diberikan yaitu Aquades. Cara pemberian pada rute oral ini di mana kita pertama mengambil tikus atau hewan uji yang kita gunakan, kemudian kita mengambil senyawa atau obat menggunakan dispo, lalu memasukkan dispo ke dalam mulut tikus dengan menggunakan sonde agar tidak melukai bagian mulut hewan uji. Setelah itu dimasukkan perlahan-lahan melalui langit-langit mulut hingga ke esofagus. Setelah itu disuntikkan sediaannya atau senyawanya, kemudian ditarik pelan-pelan, lalu dilepaskan hewan uji ke dalam kandangnya. Pada pemberian secara intraperitoneal, obat yang digunakan yaitu NaCl fisiologis, furosemid, hidroklorotiazid, dan juga spirolacton. Pada pemberian secara IP dengan cara menyuntikkan hewan uji ke bagian abdomen, ke bagian pinggir abdomen sejajar dengan bagian kaki sebelah kiri. Setelah itu bagian kepala harus lebih rendah daripada abdomen, kemudian disuntikkan di bagian sudut 100 derajat 1 cm di atas kelamin dari hewan uji, lalu dimasukkan obatnya atau senyawanya. Setelah itu ditarik pelan-pelan, tetapi jangan lupa di bagian awal sebelum menyuntikkan terlebih dahulu diolesi alkohol, diolesi kapas yang telah dibasahi dengan alkohol. Setelah tadi senyawa atau obatnya disuntikkan, ditarik pelan-pelan, nah kita harus mengoles kembali alkohol kapas yang telah dibasahi dengan alkohol tadi agar menghambat terjadinya pengeluaran darah atau pendarahan. Setelah disuntikkan obatnya, kemudian dikembalikan ke dalam kandang. Kali ini saya akan menjelaskan nama obat, sinonim, indikasi serta mekanisme kerja dari percobaan diuretik. Yang pertama adalah furosemid. Furosemid mempunyai sinonim yaitu furosemida dengan indikasi sebagai hipertensi. Untuk mekanisme kerjanya, furosemid menghambat reabsorpsi ion natrium dan klorida pada tumbulus ginjal potasium. Yang kedua adalah spironolakton. Untuk spironolakton itu memiliki sinonim alsoton, di mana indikasinya yaitu sama dari furosemid yaitu hipertensi. Untuk mekanisme
Untuk mekanisme kerjanya, spironolakton bekerja pada tubulus ginjal distal untuk meningkatkan ekskresi NaCl dalam air sambil menghemat ion K. Yang ketiga itu ada hidroklorotiazid. Dia mempunyai sinonim linezolid. Untuk indikasinya sama dengan kedua obat sebelumnya, yaitu hipertensi. Untuk mekanisme kerjanya, diuretik menghambat reabsorpsi dalam tubulus ginjal, menghasilkan peningkatan ekskresi air dan natrium, kalium, serta hidrogen. Sekian video yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video.